Anda kembali di Jalan-Jalan Sedap. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pengelola dari Warkop Senat. Halo Kak, selamat sore. Dengan siapa? Husnul Abrian. Husnul Abrian, dipanggil? Boncu. Boncu. Iya. beda jauh ya dari Husnul Abrian. Terus nama panggilannya Boncu. Nah, Kak, mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada kami, bahkan untuk pecinta kuliner yang ada di rumah, terinspirasi dari mana sih, atau profilnya dulu lah, mengapa memilih nama Warkop Senat, terus kapan mulai beroperasi Warkop tersebut? Jadi proses keputusan kenapa owner saya Vikram Kasim mengambil nama Senat itu sempat berdiskusi panjang dengan beberapa senior kami yang ada di PMII, dan pada akhirnya nama Senat lah yang menjadi pilihan yang paling mentok untuk dijadikan nama usaha Warkop ini. Kalau ditanya kapan mulai proses, kami mulai proses kemarin pada tahun 2019, akhir-akhir 2019 itu kira-kira dari Oktober hingga bisa beroperasi pada saat bulan 2 2020. Nah Kak, masih di seputar tentang kata Senat ini. Ya. Kata Senat ini sendiri memiliki arti apa sih? Kalau Senat sendiri dia memiliki dua tafsiran, dua makna. Yang pertama, Senat adalah singkatan dari semangat Nahdlatul Tujjar, di mana para kalangan-kalangan muda NU di sana mempunyai spirit dalam berwirausaha atau berdagang. Oh, seperti Sementara tafsiran keduanya dilihat dari penggalan katanya seartinya satu, sedangkan NAT kami artikan sebagai networking address translation, di mana dalam ilmu jaringan itu merupakan pembagian jaringan. Jadi bisa diartikan secara utuh bahwa Senat adalah satu jaringan. Mungkin seperti itu pengertian dari Senat sendiri. Iya. Oh, pemirsa, jadi kata Senat ini filosofi atau asal-usulnya sangat panjang ya Kak. Tapi untuk kalau artian dalam secara umumnya itu satu jaringan ya. Satu jaringan di mana semangat kalangan-kalangan muda Nahdlatul Ulama dalam berwirausaha. Ya, bagus kan. Nah Kak, untuk ini sendiri terinspirasi dari mana sih sampai memilih untuk membuka usaha kuliner seperti Warkop ini? Ya, sebenarnya kalau inspirasi mungkin tidak terfokus pada satu objek, tapi karena melihat realitas sosial yang ada, bahwa pada aspek ekonomi kemudian para pemuda harus terlibat dalam pengembangan itu, sehingga kami yang ada di manajemen Kopi Senat ini berinisiatif untuk turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi itu dengan cara berwirausaha, dan kami memilih kayaknya Warkop yang paling tepat untuk membuat usaha ini. Nah, tadi kan kita bilang bahwa Warkop ini gabung dari PMII ya? Ya. Nah, itu suatu lembaga organisasi? Ya, organisasi ekstra di mana mereka bergerak di bidang gerakan sosial untuk mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Oh, jadi Warkop ini pure semuanya dikelola oleh mahasiswa-mahasiswa atau alumni, bagaimana Kak? Yang punya ownernya sendiri, Vikram Kasim, adalah alumni YAIN Palopo. Kemudian sekarang beliau lagi melanjutkan studinya di S2 di UNAS Jakarta. Jadi dipercayakan sama ya, kebetulan saya adalah salah satu sahabatnya dan dipercayakan untuk mengelola Warkop ini. Nah Kak, kendala terbesar dalam mengelola Warkop ini apalagi kan di tengah pandemi? Iya. Pasti. Kalau kendala terbesarnya ya mungkin semua orang juga rasakan, apalagi kalau kita ini yang bidang usahanya adalah Warkop, ya bisa langsung dilihat bahwa 90% peluang yang bisa kami dapatkan dari hasil penjualan itu dengan mendatangkan orang banyak, sementara protokol COVID-19 arahannya itu
100% bertolak belakang dengan kemungkinan kami mendapatkan omset itu. Jadi kalau ditanya rintangannya ya sungguh berat pada saat pandemi pada saat itu. Cuman ya karena kita masih punya semangat terus untuk berdiri, kita tetap jalan. Jadi pada saat lagi lagi parah-parahnya pandemi ini warkop ini sempat ditutup atau bagaimana? Ya sempat tutup juga karena untuk menetralisir warkop supaya bagaimana caranya bisa bersih, steril, dan kami persiapkan bagaimana supaya ada orang bisa cuci tangan supaya bisa sesuai dengan protokol COVID, dan semua meja-meja pada saat itu kami bersihkan dengan antiseptik. Oh gitu. Nah ini kalau untuk kembali beroperasi sejak kapan Kak? Setelah pandemi kan tadi kita bilang sempat tutup. Nah untuk kembali beroperasinya lagi? Pada saat pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran bahwa di bulan itu akan ada new normal, dan pada saat itu kami juga kembali lebih spirit untuk beroperasi seperti biasa. Nah Kak, ini kan untuk omsetnya sendiri pasti sudah jauh berbeda kan atau bagaimana? Ya kalau omset ya namanya juga kami adalah warkop baru, warkop yang masih merintis, warkop yang bisa dikata bahwa masih beradaptasi dengan lingkungan Palopo itu sendiri. Hanya saja alhamdulillah sebelum buka warkop kami sudah punya sedikit banyak jaringan-jaringan pertemanan untuk mengajak mereka untuk berkumpul di Senat Coffee ini. Nah Kak, sini kan juga sempat kami baca di salah satu sosial media bahwa keuntungan dari warkop Senat ini sebagian dialihkan ke korban bencana banjir yang ada di Lutra itu. Mungkin itu bisa dijelaskan sedikit Kak? Ya betul, itu kemarin pada saat tanggal 23 Juli kebetulan ada salah satu rekan juga yang alumni IAIN sempat chat kami yang ada di Coffee Senat ini bahwa dia melaporkan kondisi di sana, kebanyakan korban banjir bencana di Masamba ada ratusan bayi yang membutuhkan susu, sehingga dari percakapan itu kami berinisiatif untuk memberlakukan sebuah promo kecil-kecil bahwa di hari itu semua hasil penjualan atau hasil keuntungan itu kami alihkan didonasikan ke korban banjir khusus untuk pembelian susu bayi. Pembelian susu bayi. Jadi sudah di? Ya sudah ada rekan dari sini yang membawa langsung bantuan itu ke Masamba. Oke, makasih Kak sedikit wawancaranya. Nah, pemirsa, seperti itulah tadi sedikit wawancara kita dengan maksud kami pengelola dari Warkop Senat ini. Dan seperti yang tadi kita dengar bahwa meskipun lagi di tengah pandemi, namun tetap menerapkan protokol kesehatan seperti dengan menyediakan cuci tangan dan tentu saja menjaga jarak ya Kak, atau menerapkan social distancing ya Kak. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita juga akan icip-icip dari menu yang ada di Warkop Senat ini. Jadi tetap bersama kami di Jalan-Jalan Sedap.